Hai guys, ketemu lagi dengan Mimin Clay 88. Udah pada subscribe belum sih? Subscribe dong. Nyalain juga lonceng notifikasinya plus like dan komen. Oke, pembahasan kita kali ini tentang kasus pembunuhan WNI di Lima Peru. Zetro Emmanuel Purba, pria asal Pematang Siantar, Sumatera Utara ini merupakan seorang penata kanselerai muda di KBRI Lima Peru. Ia bertugas di Lima ditemani oleh istrinya dan mereka memiliki 3 orang buah hati Zetro. Biasa ia disapa, dikenal ramah, rendah hati, serta aktif berolahraga. Sejak ditugaskan di Peru, ia kerap bersepeda keliling kota bersama sang istri, menikmati udara sore setelah lelah bekerja. Pada Senin malam, TGL 1 September 2025 waktu Peru, ketika Zetro dan istrinya tiba di apartemen mereka di kawasan Lince 5, sehabis bersepeda, ia diserang oleh pelaku tak dikenal di sekitar pintu masuk. Berdasarkan CCTV di tempat kejadian ada 2 orang pelaku penyerangan, satu sebagai penambak dan satu lagi yang mengendarai sepeda motor. Mereka menggunakan helm saat melakukan kejahatan tersebut sehingga wajahnya tidak diketahui. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku menembak sebanyak 2 kali, disusul satu tambakan terakhir saat korban sudah jatuh. Sontak suara letusan senpi dan teriakan histeris sang istri membuat para penghuni sekitar berhamburan keluar. Dalam rekaman, terlihat jelas bahwa eksekusi itu dilakukan dengan cepat dan terancana. Ciri khas pembunuh bayaran, korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dokter berusaha menyelamatkannya, namun luka tembayang dideritanya terlalu parah. Tidak lama kemudian Zetro Leonardo Purba dinyatakan meninggal dunia. Ditemani istri dan anak-anak, jenazahnya dipulangkan ke tanah air tanggal 9 September 2025. Dan disambut isak tangis keluarga dan Kementerian Luar Negeri pun turut hadir dalam penjemputan jenazah. Case berdasarkan identifikasi, sampai saat ini udah 5 orang yang ditangkap karena diduga sebagai pelaku pembunuhan. 3 warga negara Venezuela dan 2 warga negara Kuba. 2 yang diidentifikasi lebih spesifik, Wilson Jose Soto Lopez alias El Primo, diduga sebagai pengendara sepeda motor yang membawa pelaku penembakan. Haiker Antonio Echenaguzia Quijada alias Malaco sebagai eksekutor, yakni orang yang menembak. Pemerintah Peru mengkonfirmasi tindakan ini sebagai pembunuhan bayaran yang motifnya masih diselidiki. Namun informasi terkini menyebut adanya keterlibatan geng kriminal di Peru, yaitu geng bernama Los Maleantes del Cono. Para tersangka yang ditangkap adalah anggota geng ini. Ada juga laporan yang menyebut geng One Family dan El Chino pun juga terlibat. Yang menjadi pertanyaan Mimin, kalau emang benar ketiga geng kriminal ini terlibat, sebenarnya apa yang sudah dilakukan korban sampai ia harus menerima 3 tembakan yang membuat hidupnya berakhir? Kementerian Luar Negeri Indonesia terus memantau kasus dan menuntut agar pengusutan dilakukan cepat dan transparan. Guys, pembahasan kita sampai sini dulu ya. Kalau ada perkembangan terbaru dari kasus ini, Mimin bakal buat episode selanjutnya. Mimin berdoa semoga kasus ini cepat terselesaikan, dan semoga keluarga almarhum diberi penghiburan dan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini.